Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda alam, junjunan alam, Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya, berikut para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus pada Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Asba, Kiai Haji Habibullah, berikut kiai tertua yang ada di sebelah kanan saya ialah Kiai Haji Profesor Doktor Supendi AF. Alhamdulillah para kiai mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kekuatan-kekuatannya dapat menyampaikan pencerahan-pencerahan terhadap umat, sehingga umat menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi senang. Dengan ketentraman tersebut dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mantap. Tidak lupa kepada calon gubernur Jawa Barat yang hadir di tengah-tengah kita ialah Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil salah satu kandidat gubernur Jawa Barat yang sangat kuat. Ternyata ada di sang yang letik. Sang yang besarnya mana ini? Mana? So tahu nih. Kagak tahu, diem atuh. Sang yang kecil ini, sang yang besar ono. Aparatur pemerintah yang alhamdulillah mungkin bupati nggak hadir, camat juga nggak hadir, ada juga mantan lurah, RT ada lah, itu juga sama pejabat, calon raka juga. Kalau gak tobat. Alhamdulillah dengan adanya para pemimpin yang adil, yang tangguh, kita hidup merasa tenang dan tentram. Tanpa ada pemimpin yang adil, yang menenangkan jiwa-jiwa masyarakat, tentunya kita jadi tagoyur.
jadi kurang tenang. Kita doakan para pemimpin kita yang adil-adil, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan panjang umur. Yang tidak adil mudah-mudahan kena geledek. Aduh tak adil kabeh. Kena geledek kabeh. Aduh, geus lah mudah-mudahan nu adil nu teu adil, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan naon. Yang sangat saya hormati keluarga almarhum almarhumlah Yai Haji Arsyuddin yang telah meninggalkan kita pulang ke kampung aslinya. Per detik ini sudah 100 hari beliau pergi pulang meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pergi ke kampung asli. Ternyata kita pun akan menyusul ke kampung asli seperti beliau. Kalau saya tanya yang pantas nyusul ke sono, kira-kira yang muda apa yang tua? Iya. Ya kebetulan yang paling tua ya ini. Ya, kita doakan rame-rame mudah-mudahan cepet-cepet ya. Diaminin banyak. Kayaknya nggak lama lagi dah. Habis kayak gini kan biar ada juga ribet kita. Nenek-nenek, kakek-kakek itu kalau di jalan di klakson juga kagak denger. Makanya ribet. Ya istrinya aja udah nggak butuh. Istrinya udah butuh, udah sono lah katanya. Udah ngeriung sama kiai dah mau berapa hari ke berapa hari dah. Habis di rumah juga kagak ada manfaatnya. Kalau udah tua begitu. Masya Allah, nggak bisa sekasur, kagak bisa. Istrinya di atas, dia di bawah. Kalau dia di atas, istrinya di bawah. Habis mengapain itu? Tapi kita biar ngomong-ngomong begitu juga tetap pada kenyataannya, yang muda dari dia juga banyak yang duluan. Walaupun kita doa terus, pada kenyataannya yang muda pulang sono. Bahkan jangan pun yang muda, yang masih bayi pulang sono. Ada yang masih dalam perut. Ini mah kan lagi nguji pantesnya doang. Kalau pantesnya ya ini. Ya Allah. Kemarin ada kiai dari Kudus, Hafizul Quran. Dia ingin ketemu dengan saya. Alhamdulillah ketemu. Dia murid Ki Arwani Kudus. Gitu ketemu luar biasa. Bahasa dan tutur katanya indah, mengarah ke akhirat terus. Dia mendirikan pesantren tetapi tidak punya rumah. Pesantren didirikan, majelis taklim dibangun, tapi rumah gak punya. Saya tanya kenapa Pak Kiai gak punya rumah kan bakal ditinggal katanya. Kalau pesantren kan ini terus lama ada santrinya, dan saya sudah membuat kader anak saya dan mantu saya. Ya insya Allah lah. Rumah kan belum tentu jadi amal buat saya. Kita Kiai hebat biasa. Akhirnya saya minta doanya ke Kiai, doakan anak saya mudah-mudahan pada jadi, pada bisa ngaji dan pada soleh-soleh. Gak usah didoain. Orang kalau udah mau jadi Kiai tulis aja, suruh dijadi aja. Kalau jadi juara walaupun didoain juga ya juara aja.
Kalau mau jadi bajidor, walaupun kita doain, marhabain, dan bajidor aja katanya. Ji bener juga ya. Kayak di sini nih, udah doain, dimarhabain, ya bajidor semua kan ini. Kelihatannya wajahnya wajah bajidor. Masya Allah. Ujung-ujungnya ngedoain juga. Itulah salah satu kiai yang hatinya udah kesono terus, sebab keadaannya sudah tua, umurnya 65 tahun. Udah kalau umur sekian itu udah harus kesono. Ini mah kan udah tua masih kesini. Ya kan gak bagus. Kan tua mah harus kesono terus pikirannya. Masya Allah. Kalau saya cerita tentang mati, tentang kubur, orang sini udah sering. Bukan sekedar cerita mati, menghadiri orang sakarat, menghadiri mandiin mayit, menghadiri penguburan, udah kita sering. Tapi kehadiran kita, menghadirinya kita ke mayit-mayit yang dikubur, pulangnya nggak ada perubahan. Habis nguburin mayit malah nyetel internet. Ada yang WA-an segala. Mending kalau masih muda, ya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin ini tulisannya sono kali. Kan kalau kesini surga, kalau kesini neraka. Ya ini ke sono lah. Allah kali. Jadi cerita-cerita begitu udah terlalu sering. Ini modelnya kiai aja nggak ada perubahan. Kita mah santri, kita mah masyarakat biasa. Kiainya aja habis nyalatin, bukan mikir bahwa kita juga bakal mati, perebut sholawat. Dia kiai di sono di Lampung, KTP-nya orang Sengeng kecil. Kiai blon ini kiai, Masya Allah. Bukannya mikir, wah rasanya habis ini gua nih, habis ini aku nih, habis ini saya nih. Enggak, ini perebut sholawat. Masya Allah. Pada malam ini kita kumpul di sini dalam rangka membesuk, memberi doa pada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Arshuddin, yang saya kalau ketemu dengan beliau, kalau beliau ke Cilongok ngantarkan haji, saya ngobrol. Ada lagi silaturahmi, saya ngobrol. Jadi yang terbayang terakhir ketika mengantarkan haji tahun berapa itu, di samping beliau berangkat terus mengantarkan, saya ngobrol. Masya Allah. Itulah yang terkenal. Beliau wafat itu udah nggak aneh, nggak asing, dan tidak dikhawatirkan. Sebab beliau masa hidupnya dulu kan nyantren, gurunya luar biasa di Oteng, di lain tempat juga ada. Kemudian dia bawa ilmu, dia amalkan sehari-hari, baca sholawat, zikir, baca Quran. Kemudian mengajar, kepiawaian dan kejujurannya jelas. Beliau wafat membawa amal yang jelas. Kalau si ini coba bayangkan, kalau kiai ini mah meninggal, kiai ini mah wafat, dan kiai-kiai yang lain wafat, jelas amalnya. Sehari-hari belum pernah nggak baca Quran, nggak baca sholawat, nggak pernah nggak baca zikir,
nggak merenung, ya jelas menjadi amal baik lah. Tetapi kalau kita meninggal, sehari-hari nonton TV, HP, ke WC di bawah, mau tidur bukan baca-bacaan, nonton HP terus. Orang-orang mata tasbih di sini di HP pluk aja ke sini. Insya Allah cukup untuk ke neraka dengan amal HP. Insya Allah anda. Tuh, belum lagi main catur, belum lagi main remi, belum lagi yang kakaknya remi itu apa namanya? Kakaknya remi itu apa? Yang gede-gede, apa namanya? Tuh, gap, tahu aja lu. Wah, gak beres ini orang setengiang ini. Masya Allah. Ini amal-amal kita. Belum lagi gonceng si mbak orang Brebes. Nah, dibawa ke tontonan, Masya Allah, pulang teteknya diempek-empek. Ini bagaimana? Ya Allah. Masa teteh ditukar sama bakso? Ini bahaya. Inilah amal-amal kita. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Jangan pun untuk ke alam barzah, di dunia saja ketika ada dua sosok manusia tidur di ranjang yang sama, di kasur yang sama, bareng dia, bareng tidurnya. Yang satu mimpi diudag-udag ular, dikejar-kejar ular, lari dia. Begitu lari dengan kencang menyelamatkan diri, nyebur dia ke kali. Masya Allah, di kali ada buaya. Di kali ada buaya. Dia berusaha menyelamatkan diri, terus renang, naiklah dia. Begitu naik, udah hampir sampai ke atas, Masya Allah, jatuh lagi. Begitu dia jatuh lagi, buaya mau menerkam, untung bangun. Alhamdulillah. Masya Allah, selamat, saya selamat. Yang satu lagi mimpinya, ya Allah, dia dibawa ke taman yang indah. Di taman ternyata ada perempuan yang lagi nungguin. Bukan satu, ada 3, 4, 5. Udah gak pakai kutang lagi. Ya Allah. Itu perempuan cantik maka gelendotin segala. Masya Allah, luar biasa. Udah makanan banyak di depan, minuman juga banyak, buah-buahan juga banyak. Perempuan cantik, ya Allah. Ya Rabb, udah kerasa hangat bener tetenya di sini. Pas bawa dibawa ke kamar, bangun. Ya Allah, belum selesai. Lah, dua sosok manusia saja mimpi, tidurnya berbarengan satu kasur, waktunya juga sama, mimpinya berbeda-beda. Yang satu neraka, yang satu surga. Itu di dunia. Sekarang andai kata Haji Pendi tidur sama Kiai Haji Abdul Halim bareng satu kasur, saya yakin Kiai Haji Abdul Halim mimpinya yang indah-indah. Kalau ini udah dah, udah nggak disangsikan lagi, sono. Dilihat dari zohirnya kan lain. Oh, ini mimpi aja berbeda. Sebab impian-impian itu kan bagaimana apa yang ada di benak hati. Mengapa para waliullah mimpi ketemu dengan Kangjeng Rasulullah? Mengapa para waliullah mimpinya selalu ketemu dengan wali-wali Allah? Karena di benak hatinya ada Rasulullah Muhammad, di benak hatinya ada aulia-aulia Allah. Itulah yang dicintai oleh para aulia Allah. Mimpinya ya ketemu dengan Kangjeng Rasul. Ya wajar kalau ini ketemu dengan kuntilanak. Ya wajar lah. Ini semua atuh dia aja.
bareng dengan memonon. Apa itu memonon? Nah ini mimpi aja begitu. Ya Allah ya Rabb. Kalau kita cerita Habib Lutfi bukan lagi sekedar mimpi, bahkan ketemu pernah dengan Kangjeng Rasulullah, Masya Allah. Kalau beliau ingin mimpi gampang sekali. Dengan wudu membersihkan hadas kecil. Terus beliau bertadaruk kepada Allah, tazallul, zikir, baca sholawat, dengan doa khusus untuk ingin ketemu dengan Kangjeng Rasulullah. Tidak pernah keinginannya itu tidak terbukti. Inilah aulia-aulia Allah. Coba ya, hayangi pijeng Kangjeng Rasul, nggak baca sholawat, nggak budah. Allah, masya Allah. Mimpinya ya ketemu dengan kuntilanak lagi. Itu palsu, baca sholawat ya palsu. Yang ada ya itu tadi. Masya Allah. Tadi aja dia mimpi ketemu, yang tadi mimpi ketemu dengan perempuan, kemudian digelendotin, kemudian mau diajak, ke kamar, bangun, dia nyesel. Nah itu kan namanya tandanya ada enggak brengsek gitu. Hatinya merasa rugi, blow on itu. Ayo mimpi. Kita pulang ke alam barzah, apa yang ada di benak hati kita? Apa yang kita senangi dan kita cintai? Kita mencintai Allah di dalam kubur tenang. Kita mencintai Kangjeng Rasulullah dalam kubur enak. Kita mencintai wali-wali Allah, ahli-ahli Allah dalam kuburnya mantap. Kalau sekarang yang kita cintai ini Avanza, wah, udah dalam kubur yang ngong titit. Apa ini? Nah ini yang kau cintai, gua tabrak lo katanya. Nah, kalau yang di benak hati kita ada dunia, di benak hati kita ada jabatan, di benak hati kita ada berbagai macam-macam selain daripada Allah, sudah mengkhawatirkan. Waliullah kalau ditanya, misalnya datang malaikat, Assalamualaikum, salam. Siapa ini? Saya malaikat. Oh, malaikat apa? Malaikat maut. Alhamdulillah. Mau ada apa? Saya mau melaksanakan tugas untuk mencabut nyawa Anda. Ya Allah, bukan dari kemarin-kemarin. Saya udah rindu bener sama Allah. Udah sekarang cepetan. Waliullah begitu. Kalau ini dia tanya, Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya malakal maut. Ngapain? Lain sih. Ya saya mau melaksanakan tugas saya. Ntar dulu. Emang kenapa kata malaikat? Kreditan kan belum beres. Enggak, ntar dulu dah. Itu urusannya dunia itu begitu. Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana kalau besok malakal maut datang ke kita? Bagaimana kalau ntar malam malakal maut datang ke kita? Coba bayangkan. Ya Allah. Sementara mati itu bukan karena perang, mati itu bukan karena susah, mati itu bukan karena sakit, tetapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, enggak susah, enggak kaya, enggak sehat, enggak sakit. Ada orang sakit 3 tahun, masuk lagi rumah sakit. Cucunya minta air ke saya supaya kakek saya katanya udah diberesin aja dah. Emang kenapa sakit lama banget Kiai katanya. Udah dah katanya, udah keluarga udah Masya Allah kesel katanya ngurusinnya. Mau minta air lah katanya biar dicepetin aja mau Kiai. Emang gua malaikat. Ya udah saya kasih air bagian bagusnya aja ya. Besok ada berita, alhamdulillah yang kemarin minta air mati. Kakeknya masih hidup. Ya Allah ya Rabbi. Itu kadang-kadang kan begitu. Ajal seringkali itu begitu. Seringkali.
Ada orang yang saya sering ceritain ziarah ke Wali Songo, pulang dia setelah 1 minggu, mandi dia Isya, setelah mandi terus makan, setelah makan seminggu kan nggak pernah bersetubuh, akhirnya dia bersetubuh dengan istrinya. Lama amat kata istrinya, kok ini ke haji nggak turun-turun, apa saking sononya katanya ini, lama bener. Biasanya masuk salam selesai udah. Ini malah lama bener terus, ada setengah jamnya, cuman makin berat, kok berat bener, kata istrinya, kok berat bener ini. Akhirnya saking kelamaan, ya digulingin, sama istrinya, ternyata mati di atas perut istrinya. Bukan masya Allah mikir loh. Mantap kita kalau meninggal sedang sholat, mantap kita kalau meninggal sedang baca Quran, mantap kita kalau mati sedang baca sholawat, zikir, mantap kita mati sedang tafakur, mantaplah kita mati meninggal dunia sedang teringat kepada Allah. Masya Allah, indah. Rugi ketika mati gak ingat sama Allah. Di kampung Cilongo ada orang lagi nonton TV begini, pas lagi ada pertarungan tinju begitu, rupanya yang dia senangin tuh ketinju, masya Allah, masuk jantung dia, meninggal. Tapi bukan Cilongok saya, Cilongok sono meninggal. Lah ini coba bayangin, ada yang sedang nonton wayang, nonton golek, meninggal. Kalau saya sering cerita di pengajian, ada seseorang yang bawa cewek masuk hotel, kemudian mandi dengan uap, nggak pada keluar 1 hari 2 hari, pas dilihat sama pegawainya, masya Allah mati dua-duanya. Bayangkan cerita tentang mati banyak sekali. Nah, untuk mentafakuri diri kita, introspeksi, bagaimanakah saya kalau mati, di mana dan bagaimana, itulah yang harus dipikir oleh kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi bahwa impian 2 manusia, 1 kasur, waktunya juga sama, tetapi mimpinya berbeda. Ketika kita masuk kuburan, di kuburnya dekat sama kiai, jangan dikira karena dekat dengan kiai mungkin enak, ya enggak. Kiai mah kiai, atau bagiannya ke sono, masih ini bagiannya ke sono, atau lain lagi ke sono kiri. Macam-macam. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti itulah nanti di alam kubur, apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, selalu ikut. Rasanya kalau kisah cerita mati sering. Nah, ini ada cerita mati, tetapi matinya tragis. Sering saya ceritakan. Ada seseorang tukang ngambil kayu ke hutan. Dia berangkat ngambil kayu, terpulang jual, berangkat lagi. Satu ketika begitu dia masuk hutan, ada suara meraung-raung. Ini suara apa? Kata dia. Suara apa? Kedengarannya memang mau nih. Kedengarannya mau. Akhirnya dia cari, bener ada maung lagi dililit urai. Oh, dililit ular. Masya Allah, makin dia liatin, makin kencang lilitannya, makin kencang. Raungannya juga makin kecil. Timbullah dalam hati, wah ini kalau nggak diselamatin mati di maung. Langsung goloknya dia keluarkan, langsung ditebas kepala ularnya. Dah! Alhamdulillah, karena punya besi, ular mati.
Ya kalau pukulan ini mah wallahu a'lam. Enggak karu-karuan. Boleh langsung tebas. Putus. Alhamdulillah lilitannya sekarang makin renggang, makin selam. Mau menghampiri orang tersebut sambil ngomong, kata Maung, hei manusia jangan takut, saya telah diselamatkan oleh engkau. Saya berterima kasih. Dan untuk membuktikan terima kasih saya akan menghadam kepada engkau selama hidup engkau. Pokoknya selama hidup engkau saya akan ikut dan akan membantu kegiatan-kegiatan yang engkau laksanakan. Engkau ngambil kayu, saya ikut dan saya yang bawa. Engkau ngambil air, saya ikut dan saya yang bawa. Dan apabila ada yang mau merusak, saya nanti yang lawan. Tenang aja. Kata dia jangan. Enggak bisa jangan. Ini untuk membuktikan terima kasih saya. Enggak usah lah, nanti keluarga saya pada takut. Bilangin sama keluarga, saya kan tidak akan mengganggu. Ya keluarga saya enggak diganggu, ntar apa tetangga-tetangga, bilangin sama tetangga bahwa saya tidak akan mengganggu. Sumpah, wallah. Bisa sumpah segala ngomong. Iya. Ya kalau gitu ya udah nggak apa-apa ya. Janji insyaallah, wah mantap, insyaallah mantap. Insyaallah. Pokoknya saya akan meladeni engkau selama hidup. Ya udah kalau gitu Bang, nggak apa-apa. Akhirnya pulang. Keluarga kaget. Kok ada Maung sih Pak? Maung ini seperti tadi ceritanya, dia tidak akan mengganggu. Pokoknya nggak usah takut, dia akan membantu kita. Oh kalau gitu mah nggak apa bener. Sehari-harinya dia jadi centeng di depan rumah gini. Orang kampung pada ngelihat, takut orang kampung. Akhirnya orang kampung ada yang protes sama orang tersebut. Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang, Maung ini tidak akan mengganggu dan merusak. Sebab Maung ini telah saya bantu, selamatkan. Dan dia berjanji dengan sumpah wallah akan menghadap saya, akan meladeni saya. Enggak usah takut, kecuali saya mati, nanti dia pulang lagi ke hutan. Oh iya dah kalau gitu. Tapi orang kampung kiainya ada yang nasihatin, sebaik-baiknya Maung sih, udah mendingan jangan dah, khawatir. Oh enggak, ada lagi yang nasihatin. Ada beberapa tokoh masyarakat menasihatin, tetap aja enggak, ini mah Maung bagus, baik, terserah dah. Udah aman-aman saja, Masya Allah. Luar biasa itu Maung. Maung tuh begitu. Kalau Maung sudah bisa ditaklukkan, enak. Sebagaimana Syekh Mansuruddin yang sering kita ziarahi, dia belum udah cerita kapan? Udah cerita di Sumatera, ketika beliau ke Sumatera ada suara Maung meraung-raung. Kemudian Syekh Mansur lihat, ternyata Maung ketiban kayu gede. Akhirnya dihampiri kan oleh Syekh Mansuruddin. Maung, kenapa? Waduh, katanya saya diketiban pohon. Emang lagi ngapain? Saya lagi berteduh sini, kemudian ketiduran saya. Wah, makanya Maung aja ketiduran ketiban pohon. Apalagi kalau ngaji, tidur ya udah geledek dah. Makanya awas tuh. Ngaji tidur udah bahaya dah. Ketiban aja pokoknya. Nah, oleh Syekh Mansur kan diselamatin oleh Syekh Mansur, Masya Allah. Cuman janji dulu, kalau saya selamatin, ya Allah Mansur, kata dia, kalau saya diselamatin pokoknya saya akan menjaga engkau. Dan saya tidak akan mengganggu, sekaligus akan menjaga. Bukan saya aja tuh, pokoknya keluarga engkau, anak cucu engkau. Jangan cuma anak cucu, pokoknya murid-murid engkau. Saya mengatakan, ya Mansur, ya Syekh Mansur, atau Buyut Mansur, udah, saya udah paham bahwa itu adalah murid engkau. Ya terima kasih Syekh Mansur. Kayu segitu gedenya cuma diginiin doang. Pakai kelingking. Gini. Oh. Jangan kayu, jangan. Istrinya kemarin sakit, istrinya. Mohon dipangku, nggak kuat tuh. Waduh, ini mah istri nggak kuat saya mah. Tapi kalau majahe masih kuat. Nah ini kan belum nih.
malah nyuruh anaknya, mama lu katanya. Bukan mama, tuh keren, mak lu. Lu pangku lu malu lu. Gue udah bosen sama lu malu. Tapi kalau ngejahit ya Allah, neng sini neng. Aduh, ada lalat di sini. Ntar sama saya aja, sama Pak Haji aja. Gak usah tenang. Ya Allah. Ya. Ada nyamuk. Tenang. Saya yang ngusir. Oh. Masya Allah. Mau naik mobil pelan-pelan. Ntar saya taikin aja. Orang blon begitu. Sama istri udah gak bisa ngeladenin. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu ketika laki-laki tersebut kan ke hutan ngambil kayu sebagaimana janji. Wow, pulang dibawain. Ntar ngambil air, pulang dibawain. Selalu demikian. Satu ketika laki-laki itu lagi cari kayu, ngantuk luar biasa. Dia tidur di bawah pohon. Ada batu gede gini aja, adem, dijagain sama mau. Dapat 20 menit ada lalat hinggap di sini. Sama mau kan, oh ini kan bos gua, lu lalat gak sopan lu, digituin sama kaki. Sono lu, jangan sampai diganggu, ini bos gua. Udah mana? Dapat 10 menit lalat datang lagi, goblok lu. Ini bos gua. Jangan lu ganggu, awas lu. Awas ya. Satu kali lagi kamu ganggu, awas gua hajar lu. Digituin selama 10 menit datang lagi. Goblok lu. Lalat ntar gua bunuh lu. Gua enggak tanggung-tanggung ngebunuh lu. Awas lu. Mau cari batu gede. Dia panggul, awas lu lalat ya. Awas lu. Gua hajar lu. Dibanting itu batu yang gede untuk membunuh lalat. Bah! Ya bukan lalat aja yang mati, atau si itu juga mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragis bener. Matilah. Akhirnya dibawa oleh bau ke rumah dengan kondisi yang sudah mati. Kaget keluarga. Inilah mau. Jangan suka bareng sama mau. Ternyata kalau kita amati maung itu ada maung hutan, ada maung negara. Maung hutan mah udah karuan kayak gitu. Maung negara ini yang lebih bahaya dari maung itu. Maung negara itu siapa Kiai? Maung negara itu mulai dari RT sampai presiden. RT. Itu maung negara. Taruhlah maung negara mah itu mah RT mah anak maung dah. Cucu lah nggak masalah dah. Lurah udah mulai jadi anak maung. Camat kakaknya dah. Kalau udah bupati udah buapa maung. Nah, kalau kiai sudah berteman dengan si maung, liatin. Ntar dikerekep dia. Tahu lu dikerekep tuh? Nah, nggak sedikit kiai-kiai yang dihajar maung, dikerekep maung. Nggak sedikit kiai-kiai yang hancur dengan maung-maung negara. Dulu waktu dia masih belum berteman dengan maung, oh indah bener ngaji dengan santri, dengan masyarakat, enak. Begitu ketemu dengan maung, perasaan beringsang. Iya beringsang, panas, suasananya juga panas. Nah ini maung. Nah ini tadi Ridwan Kamil mau calon gubernur itu. Ridwan Kamil Ono yang di Bandung. Ini mau negara lebih jahat. Ketika ada bupati membisiki telinga kiai, ketika ada camat membisiki telinga kiai, lebih-lebih gubernur dan presiden membisiki telinga kiai, sebetulnya hakikatnya bukan sedang membisiki, mau menerkam. Inilah yang paling bahaya. Ketika diterkam oleh singa, oleh maung hutan, sekedar mati aja. Dan mungkin matinya syahid. Tetapi kalau diterkam oleh maung negara, Said. Matinya Said. Telinganya payah bener. Bahaya. Para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah, dengan para kiai berteman dengan maung, akhirnya rapuhlah keberadaan kiai. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Mana sekarang yang istimewa? Kalau udah berteman dengan maung, bahaya. Lantas kiai bagaimana tuh kalau nggak ada kiai di negara? Maksudnya bukan berteman sedang secara mutlak. Kiai silahkan saja mendekat dengan maung, tetapi jangan suka mau diberi oleh maung. Itu aja. Kalau udah mau diberi oleh maung, ini bahaya. Bahkan kiai yang harus memberi maung. Jangan suka diberi makan. Kalau mau sudah memberi makan kiai-kiai, oh udah nggak bisa ngomong cau. Kiai ini cau, au. Cau ini mah kiai, au. Ini pisang kiai, isang. Pisang dia. Nah ini para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah gambaran ketika kita hidup di alam dunia, hati-hati kita berteman. Kita berteman dengan orang jahat, matinya kadang-kadang tragis. Kita berteman dengan orang baik, Masya Allah karim, Insya Allah kita ikut baik. Apalagi kita berteman dengan Kangjeng Rasulullah. Cuman kita udah bukan masanya. Dengan sahabat juga enggak. Sekarang udah cukup aja temenin tuh kiai-kiai. Kiai Abdul Halim dulu di Cilongok terkenal dia itu cerdas. Udah pun punya santri, enggak punya santri banyak dan enggak banyak bukan urusan, yang penting hatinya mantap kepada Allah. Nah, Kiai Asba begitu juga kiai itu. Potongannya aja kayak bukan kiai sebenarnya itu. Ya potongannya kayak calo, emang suka jadi calo dia kadang-kadang. Tapi kiai juga sih. Lumayan lah Kiai Asba juga. Iya. Nah ini kayak Ustad, itu Ustad dulu Haji Usan mantunya ini sama-sama sama saya dulu di Abah. Apa namanya Sorogan Amil Jurumnya sama dia. Terus ngelal ngasal, cuma kalah terus sama saya dia. Bukan sombong, kenyataan. Lu mau waduh sama gua blow on bener dah. Lah ini jadi kompetisi cepet-cepet dulu, alhamdulillah. Nah ini juga kiai, ikutin kiai-kiai, apalagi di akhir zaman, hati-hati, Masya Allah. Kita banyak udah cerita kiai yang ketika mau, udah bukan cerita sedikit dari Pandeglang, Serang, Tangerang, nggak usah saya ceritakan, banyak sekali. Nah kalau udah ketikam sama maung semua udah celaka. Oh katanya kiai juga deket-deket sama pejabat, sangat deket saya mah. Presiden aja mau datang ke Cilongok, jangan. Selama bisa dijanganin, jangan aja. Apalagi gubernur, dia sangat dekat. Bupati sangat dekat. Cuman dia mah takut. Kemarin datang ke Cilongok udah ngomong-ngomong aja kan. Dia nggak mau ngomong dia. Nah, udah sebab apa? Jangan ngasih sama gua kasih lu. Emang kayaan siapa? Dia kayaan gua. Padahal udah di kamar mah, gua sebenarnya mah miskin. Tuh kalau Ki Asba enggak, dia mah wah lumayan aja nih datang bupati. Waduh kayaknya 10 juta mah wah ada ini. Nah ini Ki Asba brengsek nih. Dulu tapi belum pernah kejadian. Belum pernah, itu cuman angan-angan aja, belum pernah aja juga. Emang bupati juga kagak mau ngasih ini. Ngapain ngasih sama orang begituan katanya. Ah ini mah lagi cerita. Hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau diuraikan tentang gambaran para aulia Allah, itu bukan saya yang cerita. Itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrahu. Berikut Syekh Jalaluddin Rumi juga memberi gambaran seperti itu. Sering para wali Allah memberi gambaran dengan hewan-hewan. Di antaranya ada hewan yang bagus suaranya, perkutut. Di antara ada hewan yang suaranya biasa ditonton, beo. Biasanya ada hewan yang suka dilihatkan, ditonton, bulunya merak. Nah burung merak itu kan Masya Allah, kadang ngelihat ada suara manusia aja udah begini aja. Ini merak. Iya, kata kalau bahasa Sunda ngejerebebeng. Itu bahasa Melayu apa?
Ngejerebebeng bahasa Melayunya apa? Ya kagak bisa. Sama lu bodoh juga. Kagak bisa mah kagak aja. Ngejerebebeng itu apa? Ye betingkah. Maksudnya memperlihatkan bulunya, itu ngejerebebeng namanya. Melayunya apa? Apa? Begitu. Mekar. Atau mekar mah bukan itu aja, kembang juga mekar. Wah, susah. Emang kalau bahasa Melayu banyak kekurangan. Ya Sunda mah kan ada ngejerebebeng. Melayu kagak ada. Ada pamer mah maksudnya itu umum. Nah, itu burung merak itu kan begitu. Maka burung merak ketika di hutan ngedengar suara manusia jalan, dia selalu membeberkan. Ah, lu bodoh lu. Membeberkan. Sayapnya dia ngejerebebeng namanya. Nah bisa wah dilihat sama orang. Ntar orang pada bilang, woi ada burung bagus. Ntar ada lagi yang bilang burung bagus. Dengan banyaknya berita bahwa ada burung yang bagus sekali bulunya, maka orang pada ngintip dan mau menerkam. Sama manusia juga. Orang panas-panas pakai jas itu lagi ngejerebebeng namanya. Iya, nah, itu burung merak bloon ini. Bukan masalah kerennya. Nah, ini dibidik cewek ntar. Nah, inilah yang suka memperlihatkan kebolehannya, memperlihatkan ilmunya, memperlihatkan keagungannya, memperlihatkan kebolehannya. Ini nanti jadi bidikan maung. Makanya saya dari dulu nggak pernah pakai bahasa Melayu, kagak bisa. Ini mah lagi coba-coba aja, coba-coba pakai bahasa Melayu campur-campur. Ini juga pakai bahasanya terlalu bagus. Sebenarnya bahasa Sepatan kan bukan begini. Bahasa Sepatan mah bukan wene. Lu kemana ya? Iya, gue cariin. Dari tadi lu gue cariin. Kok di sini lu? Aduh. Nah itu sebetulnya aslinya begitu orang sini. Lupa saya dari tadi aturan mah pakai bahasa itu. Ya udahlah ganti sekarang pakai bahasa itu dah. Ya, itu burung ngejerebebeng ayah. Makanya burung kalau ngejerebebeng, nah ntar jaga jadi bidikan manusia. Sama manusia juga. Waduh, punya kebolehan-kebolehannya selalu dijerebebengin. Ini jadi bidikan. Makanya saya gak pernah pakai bahasa Melayu. Dulu pernah diundang sama beberapa pejabat, kagak lah kata saya. Emang kenapa? Kagak bisa bahasanya. Itu kan kalau ngobrol pakai lain kata saya. Kalau ceritakan lain. Gak bisa kata saya. Jadi saya mah cuma bahasa Sunda aja kan gak bagus. Bawa ke Jakarta itu kan gak bagus bahasanya. Jadi bahkan saya kalau lagi cerita di satu tempat bahasa Melayu, kadang-kadang sengaja dikeceletotin begitu, sengaja. Emang sengaja. Emang bukan sengaja kali kagak bisa. Ya begitulah. Ya ada bahasa Sepatan keceletot. Ya di Jakarta mah kagak ada, Sepatan mah ada. Lu keceletot ya. Bahasa Sepatan mah semau-maunya aja. Semau-maunya ada, bagaimana dia aja. Itu mah masih mending, tapi kalau gondrong kagak ngerti saya. Orang gondrong mah cepet banget. Saya kalau ke gondrong, buka tong. Hah? Tong. Apa sih? Lu kapan datang tong? Oh iya, barusan ke. Aduh, ada ngomong tong. Hah? Udah apa? Hah? Lu naik apa? Udah, kayak saya mau ke sono dah, mendingan ngerokok gua. Susah, bahasa gondrong itu susah banget, masya Allah. Gondrong, Cipinang, Ciledug udah sama tuh, susah. Sepatan onaman masih gampang. Pakai onaman itu, sepatan onaman. Ya begitu. Nah, maksudnya bagaimana Kiai? Kiai itu harus tawadu. Jangan memperlihatkan secara zahir. Kalau zahirnya memperlihatkan diri, jadi bidikan mau. Tidak sedikit kiai yang menjerebebengkan. Kebolehannya akhirnya jadi bidikan kiai, bidikan mau, selesai karir.
Yang paling parah kecenderungan kolbunya ketika dia sudah mencintai jabatan, mencintai keagungan, menyenangi pemerintah yang enggak jujur, yang enggak adil. Mana ada sekarang enggak adil pemerintah? Enggak ada. Kemudian dia dukung, dia senang. Apalagi saling ini memberi, ini udah mati walaupun kiai bahaya. Enggak tahu malaikat itu kiai, enggak tahu apa. Kalau udah meninggal, masya Allah, amal yang akan mengikuti ke dalam kubur dan amal yang ikhlas, bukan sekedar amal-amal biasa. Sebab amal itu bagaikan pocong, nggak ada ruhnya. Tapi kalau ikhlas, amal itu ada ruhnya. Kita berusaha beramal, zohirnya supaya mantap dan batinnya supaya ikhlas. Mencari ikhlas ternyata susah. Harus mengasingkan diri hati kita dengan keramaian, mengasingkan hati kita dari makhluk, mengasingkan hati kita dari dunia. Uzlah namanya. Kalau Imam Ghazali, uzlah itu harus ke gunung, ke hutan. Tapi kalau Kiai Jampes, Kiai Ihsan Jampes, tidak harus begitu. Beliau yang menyarahi Minhajul Abidin menjadi Sirajut Talibin. Beliau dalam syarah Minhajul Abidin, yakni Sirajut Talibin, bentuk uzlah itu kita harus bersama-sama dengan masyarakat. Kita harus membaur dengan masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat itu pejabat, masyarakat itu rakyat, yang kaya, yang miskin. Kita membaur. Yang harus diuzlahkan hati kita. Walaupun kita berbarengan dengan masyarakat, hati kita dengan Allah. Walaupun kita berbarengan dengan pejabat, hati kita dengan Allah. Walaupun kita bersama-sama dengan orang kaya, hati kita tetap dengan Allah. Lebih berat ini. Syekh Ihsan Jampes, Masya Allah, Kediri. Beliau namanya dulu Bakri waktu masih kecil. Kemudian beliau itu orangnya nakal. Dari kecil main gapleh melulu. Main gapleh terus. Pinter dia main gapleh. Sampai di kota-kota udah terkenal. Awas, ada si Ihsan Bakri dulu. Bakri, awas. Main domino, main dadu, main remi, jago dia. Bandar-bandar yang ada di sekitar Kediri kalah sama dia semua. Tetapi uangnya nggak pernah dibawa pulang ke rumah, ntar dibagikan sama fakir miskin. Ini Kiai Jampes, Masya Allah, Kiai Ihsan, dulu namanya Bakri. Nah, hobi yang paling mengkhawatirkan ibu bapaknya ngegitar. Jago dia ngegitar, Masya Allah. Hanya gitar tua. Jago dia gitar. Akhirnya dia dibawa ziarah sama ibunya ke kakeknya. Ziarahnya pakai bahasa Indonesia. Kek, setelah baca-baca hadiah, terus Fatihah, kulhu dan lain sebagainya. Kek, ini cucu saya, anak saya, cucu kakek, namanya Bakri. Ini badungnya kelewatan, kek, nggak bisa diatur. Judi, dia jago main gitar, dia jago. Udah mulai sekarang saya serahkan kepada kakek, terserah kakek dah. Jaranya begitu. Akhirnya pulang. Kata Bakri, kirain mujarah beneran. Kok jarah sih begitu? Atau kakek mah kakek di alam sana, atau saya sama saya di alam sini. Wah, ibu brengsek nih ibu. Ngajak jarah begitu. Tapi apa yang terjadi? Malam harinya dia mimpi. Begitu mimpi ketemu dengan kakek-kakek. Ditanya, ini siapa? Ini kakek lo. Mau ngapain kek? Nih, batu nih. Awas. Kalau kamu terus badung, kalau kamu terus bikin onar, kalau kamu terus brengsek aja, awas gua hajar nih pakai batu nih. Ya. Tobat kamu. Jangan sampai membuat onar pondok pesantren. Hah? Akhirnya batu tersebut dilemparin sama kakeknya, kena kepalanya. Pingsan dia dalam mimpi. Akhirnya bangun. Astagfirullah. Ternyata kakek ngedengerin ya. Kakek ngedengerin
juga, ini saya dilempar batu. Waliullah nggak mati di kuburannya. Waliullah nggak mati, apalagi kanjeng Nabi, kanjeng Rasul, para Rasulullah nggak, mursalin nggak pada mati. Wali Allah nggak. Ulama-ulama aja jangan dikata mati, kagak. Nah, ini ada satu cerita cuman saya nggak mau jelasin orangnya dan nggak mau jelasin makomnya. Cerita tadi pagi. Ada orang Bogor ke Mekah tahun ini. Di Mekah sekamar dengan seseorang sosoknya kiai tua. Udah aja namanya sekamar terus aja. Kadang-kadang dia ada di situ 1 hari, ntar menghilang 2 hari. Terus pulang lagi, ngobrol lagi di kamar. Ngobrol, kakek sih dari mana? Saya Tangerang katanya. Di Tangerang ada pengajian, saya sering ngaji ke Cilongo kata si kiai itu. Terus saya udah akrab sama Ki Ucinya. Ntar dia berangkat lagi ke masjid 3 hari, nggak ada. Ntar pulang lagi ke kamar, biasa ngobrol, terus tidur. Selama di Mekah seperti itu, di Madinah juga sama. Akhirnya pulang. Pas pulang dia nanya, kalau kiai di mana alamatnya? Ditulis sama dia nama dia dan alamat dia dengan tepat. Nih, ntar kalau udah sampai ke Indonesia segera ya ke rumah saya. Insya Allah. Karena waktu di Mekahnya sering diunjukin tentang ibadah, cara ibadah yang bagus begini, di masjid begini, kemudian haji-hajinya jadi selalu ngaji waktu di Mekah. Akhirnya begitu 2 hari datang ke Bogor, dia cari alamat tersebut ke Tangerang. Begitu dicari ketemu. Begitu ketemu ternyata makam udah ratusan tahun. Nangis dia. Ini namanya ini. Iya, alamatnya iya. Wah, ini pun makam tempat ziarah. Masya Allah, kata dia. Pantesan dia sekamar tapi nggak bawa tas. Iya, saya itu nggak melu. Apa itu melu? Nggak ngeruin. Ya tas dia di mana itu kagak ngeruin saya. Yang jelas selama di Mekah di Madinah dia nggak bawa tas. Masya Allah. Terus sering menghilang 2 hari, terus 3 hari, kadang-kadang 5 hari, ntar baru ada lagi. Kalau saya tanya, saya mah di masjid. Atau ternyata udah ratusan tahun meninggal. Akhirnya dia tanya sama orang situ, kenal nggak sama Pak Kiai? Tuh kenal, saya suka ngaji ke sono, anterin saya ke sono. Emang kenapa? Habis dia katanya ngomongin Ki Uci terus di sono. Saya ngaji ke sana ke sono, saya ngaji. Akhirnya dianterin tadi, nangis. Terus di depan saya nangis, ada apa ini? Ada apa? Aduh, cenah kiai, aduh kiai. Kunaon kiai sih ya? Amang ngawinkeun aing teh naon sih ya? Terus saya cerik boga anak parawan mah jadi kaurangkeun kan mantep. Iya, aduh lamun parawan bikin geus ka dieu. Lamun nini umur 70 ka dieu gas. Ya Allah, seperti itulah. Enggak meninggal ternyata waliullah. Tapi saya masih rahasiakan siapa dan di mana. Sering ziarah, pokoknya sering aja. Insya Allah. Karena baru enggak saya jelasin, belum saya jelasin dan belum ada alamat untuk menjelaskan. Yang jelas seperti itu tadi dia. Masya Allah, waliullah enggak meninggal. Makanya kalau ada orang yang hadiah sudah akrab dengan Tuan Syabdul Qadir, hadir abah dulu. Ketika punya masalah dengan pabrik batok yang mengganggu pondok pesantren, akhirnya banyak yang membantu, tapi tetap aja ngeganggu. Akhirnya kata abah, udahlah terserah aja. Ini mau pakai wiridan mana? Kata abah. Udah pakai wiridan sholawat dan lain sebagainya masih aja tidur. Begitu tidur hadiah ke Tuan Syabdul Qadir datang. Kata Tuan Syabdul Qadir, Damyati baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 11.000 torek siang. Ya jeung kolot kieu bayang heran. 11.000. Akhirnya diwiridkan sama Abah, Masya Allah. Dengan bantuan-bantuan yang tidak seberapa tapi berhasil. Itu ketemu dengan Tuan Syabdul Qadir. Nah ini juga kan tukang maca nih, pemaca. Kutub Robani ya, ini maca ini, maca manakib. Ini jagonya ini dia. Luar biasa.
Kalau mau ngundang silakan. Ini hebat. Oh, suaranya juga luar biasa. Tapi kalau dihadiahin aja, ya Hadratus Abdul Qadir aja. Yang ketemu memonon. Yang datang memonon melulu. Aduh, ini orangnya belum pernah nih. Dulu sama-sama ke Baghdad sama saya. Di sini udah direncanakan Haji, nanti baca manakibiyah di depan makam Tuan Syekh, kan beliau mah nggak mati. Oh iya, dibawa. Manakibnya dibawa sampai sono ziarah dan lain sebagainya. Saya dikasih lupa sama Allah. Lupa beneran. Ingat-ingat di mobil. Kan lupa dari Allah. Berarti kan nggak boleh sebab orang ini blow on kata dia. Brengsek gitu. Belum ikhlas. Atau sampai mobil nangis katanya Pak mau baca manakib. Oh iya lupa Pak Haji. Udah di mobil aja dah. Di mobil dia ngejek-jek aja. Wah, suruh numbak lagi blow on di mobil. Nah makanya saya lupa nih di makam. Itu ujungnya suruh numbak. Kan nggak beres. Nah ini para aulia Allah nggak mati. Ternyata yang ratusan tahun ketemu ikut hajian lagi. Ya Allah ya Rabb. Banyak orang yang ketemu dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Saya kalau mimpi udah insya Allah. Udah pernah saya mimpi ketemu dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Saya hadiah terus mimpi ke Mekah sebelum sampai ke Masjidil Haram. Di situ ada pondok pesantren. Saya tanya, ini pondok pesantren kayak di Banten aja kata saya. Ini kan Arab. Saya tanya sama penjaga, ini pondok pesantren siapa? Ini Maulana Hasanuddin. Wah, Maulana Hasanuddin? Iya, di mana ini? Tuh rumahnya. Kayaknya saya ke sono lagi ngobrol dia dengan orang Arab. Saya salah. Ya berdua aja, enggak ngajak ini kagak. Enggak pernah kajak. Iya bener kalau giliran mimpi yang begitu aja enggak pernah kajak. Ya, impian juga tahu dah pokoknya mah. Akhirnya ketemu dah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita galer gidul ngetan ngulon maksudnya apa? Waliullah zohirnya meninggal padahal enggak mati. Ulama solihin zohirnya meninggal padahal enggak mati. Lebih-lebih para syuhada. Apalagi para bursarin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, sekarang kita kalau mati bagaimana ini kita kalau mati? Kita mah mati, zohirnya mati, batinnya modar gitu. Ini apa? Bukan kasar, emang modar beneran ini mah. Kita kan udah mengalami berapa alam. Dulu di alam arwah, sekarang alam dunia, besok alam barzah, nanti alam mahsyar, kemudian alam akhirat. Baru 2 alam kita. Dulu alam malakut. Dulu di alam lahut sampai ke alam malakut, sekarang alam mulki. Alam arwah, sekarang alam dunia. Pakaian di alam dunia jasad. Besok kalau kita mati, pakaian ini dilepas. Kita masuk pakaian ini mah dikubur roh kita. Ketemu dengan Allah kalau bagus. Masya Allah yang paling ngeri. Kita masuk ke kubur. Amal kita masuk ikut mendampingi kita. Dunia dan keluarga pulang. Amal kita masuk ikut kita. Kita bangun kan di kubur. Kata Imam Bulkini. Ketika Imam Subki ketika di atas baca talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Imam Subki kita bangun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita megang ini. Oh mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Megang. Oh mati. Ya Haji Sufendi. Uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Didengerin namanya. Wa ya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna su'ala munkari wa nakirin fi haqq. Terus sampai selesai. Langsung ada yang datang. Siapa ini?
Ini siapa jelek amat? Ya gak usah ngomong jelek lah, katanya kan teman kamu. Teman di mana? Itu nonton orkes ini, itu nonton wayang ini, terus main gaplek ini, catur ini, waktu ngedekin si mbak. Inilah amal-amalmu. Kok jelek amat? Jangan katain jelek, emang kerjaan lu. Ya jangan ikut misi. Saya memulai dari sekarang terus ikut. Sebentar lagi ada yang mau nanya, malaikat munkar nakir, gua kagak tanggung jawab dah. Kagak tanggung jawab, lu digenjreng dah. Coba bayangin. Bayangin coba. Udah tuh jangan ikut, yang gua mau ikut terus, kata dia. Terusin gua mau ikut. Ntar dibangunin kubur ikut terus. Kedua digiring ke masar ikut terus. Ntar ditimbang amal ikut. Wah, katanya si Fendi, aduh gue mah celaka. Ya siapa bilang yang gak celaka? Lu memang celaka lu mah. Coba kalau begitu, coba nasibnya gimana? Coba kalau Kiai Arsyudin begitu dia bangun, ini siapa? Ini temen. Oh ganteng amat katanya. Emang ini siapa sih sebenarnya? Nih, sholat 5 waktu saya, haji saya, umroh saya, kemudian tahajud, zikir, tasbih ini saya disatukan, terus ngajar-ngajar ini saya. Masya Allah. Pokoknya tenang aja Pak Kiai. Saya terus mendampingi Pak Kiai. Mulai dari sekarang saya tidak akan pisah. Ntar ada yang nanya malaikat munkar nakir, kecil urusannya. Udah tidur aja saya yang jawab. Gak usah bingung-bingung gitu. Udah tenang aja sih pakai iman saya. Udah nanti dibangunin dari kubur setelah kiamat, nanti saya bersama kamu. Nanti ditimbang amal. Udah tenang aja, ada saya. Nyebrang jembatan Siratul Mustaqim enggak usah repot-repot pakai ada saya. Tenang. Masya Allah. Udah terima kasih. Udah tidur ntar ada saya. Coba. Kalau ngedenger kiai mah enak, kalau ngedenger ini siapa? Siapa? Kerjaan lu. Kok jelek amat? Ya kerjaan lu jelek, Pendi blon lu. Ya malah diomelin sama amal. Ya Allah, ya Rabb. Semuanya. Renungkan Masya Allah Karim. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perbanyaklah beramal soleh selama ada kesempatan. 1, kita punya modal umur. 2, sehat. Yang 3, kita masih punya kesempatan untuk meraih amal soleh, memperbaiki dengan ngaji dan lain sebagainya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka malam ini marilah kita renungkan dan kita doakan. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Arsyudin diampuni seluruh dosanya, dilegakan kuburannya, diterangkan kuburannya, diberi kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menikmati naimul kubri di dalam kubur. Saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, sama-sama mudah-mudahan diampuni seluruh dosanya, mudah-mudahan diterangkan kuburannya dan dijadikan raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi semangat untuk menuntut ilmu agama dan diberi semangat untuk beribadah kepada Allah. Akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya robbal. Kita sama-sama nanti dengan guru-guru kita nanti di akhirat. Guru kita pun mengikuti guru-guru kita, guru-gurunya juga mengikuti gurunya aja. Ujung-ujungnya mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar informasi bahwa saya nggak usah diundang-undang sebab saya kan masih muda. Kalau
diundang begini kan jadi istri saya kan kasihan. Nah iya, jadi malam ini dia nggak ada temennya. Ya yang jelas saya sebenarnya udah dikasih segedu sama Allah untuk ngaji undangan-undangan. Ini mah salah satu tanda kemahabahan beliau kepada saya, dan saya pun sangat mahabah kepada almarhum. Lebih-lebih ada anak yang pernah di Cilongok, kemudian mantunya, bahkan hikmah dari hadirnya saya di sini ketemu dengan kiai-kiai di sini. Saya cuma tidak ada lain kecuali minta didoakan oleh kiai-kiai itu aja lah. Mudah-mudahan saya dikasih sehat, kemudian dikasih kuat, dikasih kawin lagi. Saya enggak ada niatan untuk dua, enggak ada. Sebab istri saya tercantik. Satu, kedua servisnya ya bagus. Ya sama. Enggak punya malu. Ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وعافهم واعف عنهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.